Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan aku Kis. Kali ini aku bakal bagi tips buat teman-teman yang ingin novelnya menghasilkan cuan. Jadi kalian harus tonton video ini dari awal sampai habis dan jangan lupa klik tombol subscribe dan lonceng agar kalian mendapatkan pemberitahuan kalau ada video terbaru dari aku. Oke, mari kita bahas. Hal pertama yang harus kalian lakukan adalah tinjau platform. Jadi, kalau teman-teman ingin mendapatkan cuan nih, jadi harus ditinjau dulu platform mana yang ingin teman-teman berkelana di sana, yang ingin teman-teman jadikan rumah. Jadi, harus tinjau dulu target pasarnya di sana seperti apa, genre yang paling laku apa, apakah rumah tangga, teen, action, atau segala macam, dan target usia pembacanya ini siapa, berapa usianya. Misal ada yang emak-emak nih, atau dimulai dari usia 18 tahun sampai 40 tahun. Itu mereka lebih condong menikmati bacaan-bacaan novel yang bergenre dewasa. Nah, ada juga platform yang menyediakan novel-novel remaja karena di sana target pasarnya untuk para remaja. Jadi ini yang harus diingat banget buat teman-teman yang ingin terjun ke sebuah platform. Ini platform apapun gitu. Contoh, dulu waktu pertama kali aku nulis itu di Noveltoon. Dan di sana memang yang lakunya adalah novel-novel rumah tangga, bukan novel genre teen. Jadi waktu pertama kali nulis aku pilih genre drama keluarga, family life. Jadi di sana itu berceritakan anak haram, anak haram, maaf kalau kasar. Jadi dia ingin mencari ayahnya gitu. Dia ingin mencari ayahnya, pokoknya tentang drama-drama rumah tangga lah, rumah tangga bukan suami istri tapi lebih ke keluarga ya. Dan ternyata atensi dari pembaca sedikit, peminatnya sedikit, walaupun ada tapi sedikit ketimbang novel-novel yang bergenre rumah tangga. Alhasil aku coba telaah dulu, coba telusuri di platform Noveltoon itu lakunya apa, karena aku pengen dapat penghasilan setelah melihat teman-temanku yang udah gajian seperti itu. Jadi aku telusuri setiap malam sebelum tidur, aku buka platform Noveltoon, aku lihat di rankingnya itu novel genre apa, temanya seperti apa, covernya dia dibuat seperti apa, deskripsinya seperti apa, semuanya aku baca, teliti, dan pahami gitu. Dan ternyata saat itu lagi ada event anak jenius, dan rata-rata semuanya adalah novel-novel anak jenius yang dipromosikan oleh pihak Noveltoon gitu. Jadi aku coba buat dong novel yang anak jenius ini. Alhamdulillah ternyata bener seperti dugaan aku. Jadi ketika aku udah berhasil buat novel anak jenius ini, setiap harinya aku crazy up, mungkin sekitar 5.000 kata untuk satu novel aja. Wow, itu dampaknya luar biasa teman-teman. Dalam sehari yang biasanya di novel pertama aku dapat viewers cuma ratusan, bukan ribuan, ratusan. Di novel ini aku dapat viewers pertama kali nulis itu rilis dapat 300 pembaca hari pertama, hari kedua meningkat lagi, meningkat sampai dalam sehari aku dapat 200.000 pembaca. Bayangkan 200.000 pembaca seperti itu. Dan dari novel kedua ini aku dapat penghasilan alhamdulillah mungkin sekitaran 14 juta kalau nggak salah, 14 juta lah gitu. Dan viewersnya itu 18 juta lebih gitu di novel yang anak jenius tadi. Tapi teman-teman jangan salah kaprah, jangan kayak oh berarti nulis genre ini laku, ini nulis genre ini tema ini pasti laku. Enggak teman-teman, enggak segampang itu. Oke, enggak segampang itu. Teman-teman harus konsisten, harus bisa yakin, serius, dan terus belajar. Lalu abaikan komentar-komentar negatif dari pembaca ataupun autor seperti itu. Jadi kayak karena kalau kita udah berniat nih, udah punya niat mau serius, mau buat novel, mau buat genre yang bagus, yang sesuai dengan target pasar, pasti ada rintangannya. Boleh jadi nanti ide teman-teman brilian, ide teman-teman bagus,
bahkan diapresiasikan oleh editor. Tapi kendalanya adalah teman-teman tidak serius. Jadi dalam sehari update mungkin 1 bab, atau kadang seminggu cuma update 3 kali. Nah itu tidak boleh teman-teman. Kalau teman-teman mau serius, mau menghasilkan cuan, seperti itu. Jadi harus serius dan yakin. Jangan pernah, ini saran dari aku ya, jangan pernah menganggap semua hal yang kita lakukan itu sia-sia. Jangan pernah. Karena aku pribadi selalu percaya segala perbuatan itu ada dampaknya, ada bayarannya, ada perilaku baik kita akan mendapatkan hal baik pula, perilaku jahat kita akan mendapatkan hal jahat pula. Dan ini aku setiap hari nulis konsisten 5.000 kata, padahal teman-teman yang lain ngeluh, jadi kayak ngapain nulis seperti itu, nggak ada yang baca, nggak ada yang like, nggak ada yang komentar. No, aku nggak pedulikan, aku cuma fokus pada tujuanku, yaitu harapanku selalu ingin mendapatkan gajian. Pokoknya setiap bulan aku pengen, ya Allah gajian, ya Allah gajian. Aku punya tanggung jawab, aku ingin gajian, pokoknya pengen gajian gitu. Itu yang aku tanamkan pada diri aku sendiri. Bahkan sebelum tidur aku selalu yakinkan pada diriku sendiri untuk terus menulis sampai aku gajian. Singkat cerita, selama 3 bulan aku nulis dan itu tidak mendapatkan gaji, teman-teman. Jadi per bulan aku nggak dapat gaji, palingan ada harian, dan itu tidak cukup untuk aku tarik masuk ke rekening. Jadi selama 3 bulan aku berjuang sendiri. Pada saat itu benar-benar lagi krisisnya. Cuma karena aku orangnya yakin, optimis, dan nggak pernah berprasangka buruk pada Allah. Alhasil selama 3 bulan itu terkumpul di rekening akunku yang di Noveltoon tadi, berhasil terkumpul kalau nggak salah 3,7 juta. 3,7 juta, bayangkan, dari hasil nulis, modal cuma kuota dan halu. Memang kata-kata ini agak mudah ya, modal, kuota, dan halu, padahal halunya agak sulit ya kan pas kita eksekusi. Tapi karena tadi aku niatnya udah serius, jadi nggak ada rintangan seperti itu, udah berhasil aku lewati. Dan alhamdulillah aku gajian, teman-teman, dapat 3,7 juta dari novel keduaku ini. 3,7 juta dari novel keduaku ini. Kemudian teman-teman harus pastikan judul novel menarik. Jadi biasanya di setiap platform itu pasti ada novel yang judulnya itu menjebak. Ada yang pakai bahkan ranjang, gairah, hasrat. Sebenarnya itu bukan novel yang adegan dewasa yang dipenuhi dengan erotis ataupun adegan dewasa. Cuma karena para penulis ini pinter, mereka sadar kalau novel-novel yang bertemakan erotis, dewasa, adult romance, atau yang ratingnya 21 ke atas, itu akan dapat banyak banget pembaca. Jadi mereka mengakali judul-judul novel mereka itu merujuk pada sesuatu yang berbau dewasa, padahal isinya enggak. Ada yang bahkan judulnya memang dewasa, judulnya memang erotis, tapi isinya religi gitu. Sebenarnya ini tergantung penulis juga ya. Ada yang judul dan isinya tidak nyambung, judul sama isinya tidak nyambung. Ada yang judul dan isinya nyambung gitu. Jadi buat teman-teman, saranku tentukan judulnya apa. Kalau memang ingin membuat yang berbau dewasa, misalkan kayak ranjang hangat, ayah tiriku ranjang hangat, siapa gitu, tapi isinya dibuat komedi atau religi boleh, tapi harus ada unsur yang sesuai dengan judul tadi. Jangan sampai pembaca kayak bingung, lah ini judulnya apa, isinya apa, kan kayak menipu ya, istilah kata seperti menipu. Terkait dengan judul ini, teman-teman harus pinter-pinter memilih dan mengakali judul dan isi novel tersebut gitu. Untuk sekarang mungkin saranku ya, yaitu ada beberapa judul yang bisa dijadikan kata kunci
yaitu simpanan apa gitu, itu simpanan ranjang hot gairah atau Buddha atau seperti kayak godaan. Nah, itu bisa menjadi kata kunci. Kenapa aku bilang kata kunci? Misal nih, aku buat novel dan judul novelku itu memang agak berbau adegan dewasa, seperti misalkan katakanlah gairah cinta CEO bastard. Gairah ini kan berartikan kayak sesuatu yang dewasa ya kan, yang kata orang yang hot seperti itu. Nah, jadi karena novelku ini berkembang, punya banyak banget pembaca, author lain itu bukan meniru sih, lebih tepatnya kayak terinspirasi untuk membuat judul yang hampir mirip dengan aku tadi. Jadi mereka buat gairah CEO kejam, gairah ayah tiri gitu, seperti yang judulku tadi pakai kata kunci gairah. Ketika pembaca ingin mencari novel yang hampir sama dengan novelku, mereka tinggal ketik gairah, nanti kan keluar tuh semua novel-novel yang judulnya gairah apa gitu ya kan. Nah, itulah yang dimaksud dengan kata kunci, teman-teman. Jadi saranku buat kalian yang memang ingin dapat cuan cepat, boleh pakai cara jitu ini. Nah, ini berarti udah ada 3 ya caranya. Yang pertama adalah tinjau platform seperti yang aku katakan di awal. Tinjau dulu platformnya, target pasarnya seperti apa, usia pembacanya di sana seperti apa. Lalu tinjau genre novel seperti apa yang laku di platform tersebut. Oke, misal kayak temanya rumah tangga, genrenya arts atau genrenya romance. Nah, boleh seperti itu. Jangan sampai platform yang menyediakan novel teen, kalian tulis novel dewasa di sana. Itu jangan. Terus yang ketiga adalah judul yang menarik. Sudah aku jelaskan tadi, ada beberapa kata kunci yang aku saranin. Tapi ingat, jangan pernah nulis yang adegan dewasa. Jangan pernah nulis adegan dewasa. Karena dulu aku pernah terjebak di novel yang adegan dewasa. Memang pembaca banyak, gajinya banyak, tapi tidak ada berkah di situ. Tidak ada keberkahan sama sekali di situ. Jadi mohon banget hindari. Aku pribadi nggak ikhlas kalau teman-teman belajar sama aku tapi dipakai untuk membuat novel yang dewasa tadi. Jangan pernah. Oke. Lalu ada yang terakhir yang ini harus diperhatikan juga. Itu regulasi dan persyaratan kontrak. Persyaratan kontraknya seperti apa? Harus diperhatikan, jangan sampai salah kaprah. Udah tinjau platform, target pasar tadi, judul yang menarik, udah disiapkan semuanya. Lalu perhatikan syarat kontrak. Berapa tahun kontraknya? Syarat kontraknya, jenis kontraknya apa saja? Ada yang non eksklusif, ada yang eksklusif. Teman-teman pilih yang mana? Keuntungannya seperti apa? Harus benar-benar diperhatikan agar nanti teman-teman tidak menyesal. Dan saranku, kalau memang teman-teman niatnya menulis, ya nulis aja. Hitung-hitung kalau dapat bonus itu dapat cuan itu bonus. Oke, dapat cuan itu bonus. Oke, berarti cukup di sini untuk video yang kedua aku, teman-teman. Mohon maaf banget kalau ada salah kata, salah ucap. Semua yang baik itu datang dari Allah, dan semua yang jelek itu datang dari aku pribadi. Kalau ada pertanyaan bisa titip di kolom komentar, nanti akan aku jawab di video-video selanjutnya. Lalu jangan lupa untuk subscribe, share video ini, dan klik tanda lonceng agar nanti notifikasi kalau aku ada buat video baru. Bye bye semuanya.